Mudah-mudahan pengalaman kasih yang dialami oleh Yairus dan juga perempuan, bahwa permohonan mereka, keinginan hati mereka dikabulkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati sekalipun hidup kembali. Itu juga menjadi pengalaman kita seharian. Mujizat itu nyata karena kuasa kasih Tuhan dan juga karena hati kita yang sungguh beriman, hati kita yang juga selalu punya kasih terhadap sesama. Saudara-saudari, marilah kita mencontohi sikap Yairus dan juga sikap perempuan yang sakit pendarahan tadi. Mereka datang menemui Yesus dengan sikap iman, penuh hormat, penuh keyakinan akan kasih dan kebaikan Tuhan yang menghendaki manusia baik dan selamat. Kedua orang itu tadi jelas dikatakan mereka tersungkur, berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Selain bahwa mereka mengungkapkan rasa hormat, juga mereka sungguh percaya, beriman Allah menghendaki kebaikan, Allah menghendaki kehidupan, maka pasti Allah akan menolong orang yang datang kepadanya dengan hati yang penuh iman. Perempuan itu berkata, asalkan ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini adalah kata-kata yang mengungkapkan keyakinan bahwa Allah adalah kasih. Dan karena kasih itulah, maka ada jaminan kesembuhan, keselamatan bagi manusia. Mari kita datang kepada Tuhan, tidak hanya dengan membawa tubuh jasmani kita, tidak hanya dengan memperlihatkan muka kita. Yang dalam masa pandemi corona kita ini, muka kita hanya tinggal setengah saja, setengahnya sudah tertutup oleh masker ya. Tetapi kita membawa hati yang tidak kelihatan, hati yang tidak pakai masker, tapi hati kita apa adanya, pasti terang benderang di hadapan Allah sendiri. Dan mudah-mudahan Allah mendapatkan hati kita itu adalah hati yang penuh iman kepada Allah, seperti yang ditunjukkan Yairus dan perempuan yang sakit tadi. Juga hati yang penuh kasih kepedulian kepada sesama. Kepedulian kepada sesama ini bernilai di hadapan Tuhan, dan inilah juga yang diwartakan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua di dalam suratnya kepada umat di Korintus. Kata Paulus, hendaklah sekarang ini kelebihanmu, artinya kalau kita punya kelebihan, kalau kita punya keunggulan, itu mencukupkan kekurangan orang-orang kudus. Artinya ada semangat berbagi dengan orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu artinya orang-orang milik kepunyaan Allah yang kudus. Itulah kita semua sebagai satu tubuh Kristus. Agar kelebihan mereka kelak mencukupkan kekuranganmu. Jadi kita manusia ini selalu ada positif, ada negatif. Ada yang lebih pada diri saya, tetapi ada juga yang kurang dari diri saya. Begitu juga ada yang lebih dari diri Anda, ada juga yang kurang dari diri Anda. Nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Justru itu Paulus mengingatkan kita untuk saling membantu, saling melengkapi. Kata Paulus, supaya ada keseimbangan, ada balancing. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak akan berkelebihan karena dia berbagi. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan berkekurangan
karena ia mendapatkan perhatian, ia mendapatkan uluran tangan kasih dari sesamanya. Dan kalau ini terjadi saudara dan saudari, kita harus percaya rencana Tuhan pasti menjadi kenyataan bagi kita. Itulah rencana yang selalu baik dan terbaik bagi kita, akan menjadi kenyataan bagi kita. Dan sebaliknya, hidup yang baik, hidup yang selamat bagi kita pun akan menjadi sesuatu yang nyata, menjadi warna keseharian kita. Mudah-mudahan pengalaman kasih yang dialami oleh Yairus dan juga perempuan, bahwa permohonan mereka, keinginan hati mereka dikabulkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati sekalipun hidup kembali. Itu juga menjadi pengalaman kita seharian. Mujizat itu nyata karena kuasa kasih Tuhan, dan juga karena hati kita yang sungguh beriman, hati kita yang juga selalu punya kasih terhadap sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.